sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa auli lakin nafyan aw nahyan wala nida'an aw amron aw itsbatan tala. Wa auli, dan iringilah lakin akan lafaz lakin. Engkau iringi nafyan aw nahyan, lafaz nafi aw nahyan atau nahi. Iringilah nafi dan nahi dengan lafaz lakin. Maksudnya lakin berlaku sebagai huruf athof ini jika terletak setelah nafi atau nahi. Jadi aslinya bait ini asalnya wa auli nafyan au nahyan lakin. Iringilah nahi atau nafi dengan lafaz lakin. Jadi iring-iringannya ada nafi, contohnya lam yadrib Zaidun amron lakin Khalidan. Iringannya seperti itu. Ada nafi, kemudian setelah itu baru ada lakin Khalidan. Atau nahi la tadrib amron lakin Khalidan. Lakin berlaku sebagai huruf athof, ini harus terletak setelah nafi atau terletak setelah nahi. Jadi ini bait yang kita baca ini ada dua pembahasan. Berhentinya sampai di nahyan tadi. Wa auli lakin nafyana nahyan, sampai di situ. Itu satu pembahasan. Wa auli lakin nafyan au nahyan. Lakin berlaku sebagai huruf athof ini jika dia terletak setelah nafi. Contoh yang tadi sudah saya sebutkan. Atau contoh lain misalnya, aku tidak mukul Zaid tapi Amar. Ma darabtu Zaidan lakin Amron. Tidak bisa semata-mata lakin ini jadi huruf athof. Dia jadi huruf athof bisa kalau terletak setelah nafi. Ma darabtu Zaidan lakin Amron. Yang Zaid tidak berdiri tapi Amar. Ma qama Zaidun lakin Amrun. Nah, lakin berlaku sebagai huruf athof. Ma qama Zaidun lakin Amrun. Karena berlaku sebagai huruf athof, maka ma'tufnya mengikuti ma'tuf alaih dalam hal i'rab. Ma qama Zaidun lakin Amrun. Tidak berdiri Zaid tapi Amar. Maka dia i'rabnya Amar itu harus sama dengan i'rabnya Zaid. I'rabnya ma'tuf harus sama dengan i'rabnya ma'tuf alaih. Ma darabtu Zaidan lakin Amron. I'rabnya Amron harus sama dengan i'rabnya Zaidan yang jadi ma'tuf alaih. Yang jadi ma'tuf alaih. Amron
nasab karena mengikuti maktufnya, karena mengikuti maktuf alaihnya, yaitu Zaidan sebagai nasab. Ini satu yang terletak setelah nahi. Maqama Zaidun lakin Amrun, ma darabtu Zaidan lakin Amron, ma marartu bi Zaidin lakin bi Amrin. Lakin bi Amrin. Aku bedanya kalau dia mengatofkan maktuf dengan huruf jar, maka huruf jarnya harus diulang juga. Ini setelah nafi. Atau lakin berlaku sebagai huruf atof jika terletak setelah nahi. Nafi itu negatif, jadi menegasikan sebuah kalimat. Contohnya tadi dengan ma, bisa juga dengan lafaz-lafaz lain, dengan lam misalnya, lam yajlis Zaidun lakin Amrun boleh. Boleh juga dengan la yadhhab Zaidun lakin Amrun boleh, atau dengan lan. Pokoknya yang fungsinya adalah sebagai nafi, fungsinya sebagai menegasikan kalimat. Lan yadhhaba Zaidun ilal madrasah lakin Amrun. Zaid tidak akan pergi ke madrasah lakin Amrun, tetapi Amar yang pergi. Nah, dengan demikian maka yang maktuf alaih berlaku ini dinafikan, hukum yang dinafikan pada maktuf alaih ini nanti diisbatkan. Hukum yang dinafikan pada maktuf alaih ini diisbatkan pada maktuf. Kalau disebut maqama Zaidun lakin Amrun, maka hukum pada Zaid itu dinafikan. Artinya Zaid nggak berdiri, tapi Amar berdiri. Ma darabtu Zaidan lakin Amron. Hukum pada Zaid maka tidak berlaku. Artinya Zaid nggak dipukul. Zaid tidak aku pukul, tapi Amar aku pukul. Jadi menafikan maktuf alaih, tapi mengisbatkan maktuf yang terletak setelah lakin. Nah, ini contoh yang nafi, lakin terletak setelah nafi. Yang kedua, lakin jadi huruf atof, dia terletak setelah nahi. Nahi itu larangan. Larangan ya ojo. Larangan ya ojo, jangan. Larang. La tadrib Zaidan lakin Amron. Jangan kau pukul Zaidan lakin Amron, tetapi Amar. Jangan kau pukul Zaid tapi Amar. Artinya di sini yang terlarang atau yang dilarang untuk dipukul Zaid. Tapi Amar gimana? Amar boleh dipukul. Amar boleh dipukul. La taktul misalnya. La taktul musliman lakin kafiron. Jangan kau bunuh orang muslim lakin kafiron, tetapi orang kafir. Jadi orang terhadap orang muslim bagaimana? Nahi, larangan. Nah, terhadap orang kafir makanya jadi apa? Amar, jadi perintah. Kalau nafi tadi bandingannya isbat, kalau nahi bandingannya amar. Jangan kau pukul orang muslim. Nah, tapi orang kafir gimana? Orang kafir boleh. Artinya silakanlah pukul. Itulah tadrib musliman lakin kafiron. Ini lakin yang jadi huruf atof, dia terletak setelah nahi. Wa auli lakin nafyan au nahyan, sampai di situ. Dia harus terletak setelah nahi. Jangan kau nikahi Hindun, tapi saudaranya. Jangan kau nikahi Hindun, tapi saudaranya. Berarti Hindun dinikahi apa jangan tuh? Jangan. Kalau saudaranya boleh, silakan nikahi. La tatazawwaj Hindan lakin ukhtaha. Ini lakin jadi huruf atof terletak setelah nahi. Jadi muradnya di situ, catatannya di situ, apabila ada lakin berlaku huruf atof, apabila ada lafaz lakin berlaku sebagai huruf atof, apabila ada lafaz lakin berlaku sebagai huruf atof, maka syaratnya
terletak setelah nafi atau nahi. Maka syaratnya terletak setelah nafi atau nahi. Apabila ada lafadz lakin berlaku sebagai huruf athof, maka syaratnya harus terletak setelah nafi atau nahi. Harus terletak setelah nafi atau nahi. Sedikit saya jelaskan sini. Tahu Winter? Kan. Harus terletak setelah nafi atau nahi. Nafi. Yang setelah nafi misalnya ba'da nafi. Lakin nih, huruf atau lakin. Ba'da nafi. Maqama Zaidun lakin amrun. Maqama Zaidun lakin amrun. Lakin menjadi huruf athof terletak setelah nafi. Maka hukumnya lafaz yang jadi maktuf, lafaz yang jadi maktuf ini dinafikan. Nafi. Maqama Zaidun. Jadi hukumnya berdirinya si Zaid dinafikan. Artinya Zaid enggak berdiri. Nah, maktuf alaihnya diisbatkan. Jadi di sini ada nafi. Nafinya di sini isbat. Isbat itu artinya ditetapkan. Tetapkan. Zaid tidak berdiri, lakin amrun tetapi Amar. Maksudnya Amar berdiri. Zaid tidak, Amar ya berdiri. Ada nafi, ada isbat. Ini nafi isbat ini sama seperti la ilaha illallah itu nafi isbat. La ilaha tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Maka Allah di situ diisbatkan Allah ada. Berlaku atau Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Nafi isbat. Nah, kalau nahi bagaimana? Kalau nahi yang terletak setelah nahi, badan nahi. Lakin terletak setelah nahi. La tadrib Zaidan lakin amron. La tadrib Zaidan lakin amron. Jangan kau pukul Zaid, nahi. Ada nahi. Nahi bandingannya amar. Amar itu perintah. Maka ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Ada nafi, ada isbat, ada amar, ada nahi. La tadrib Zaidan, jangan kau pukul Zaid, nahi larangan. Nah, maktufnya amar berarti amar. Amron berarti di sini berlaku sebagai perintah. Jangan kau pukul Zaid, lakin amron tetapi amar. Artinya pukullah si Amar, jangan si Zaid. Lafaz yang terletak setelah lakin maka hukumnya adalah hukum sebaliknya dari lafaz sebelum lakin. Atau maktuf setelah lakin namanya maktuf. Kalau ini namanya maktuf alaih. Hukum maktuf yang terletak setelah lakin ini hukumnya dibalik dari hukum maktuf alaih. Kalau hukum maktuf alaihnya nafi, Zaid tidak berdiri, maka hukum maktufnya Amar berdiri. Kalau hukum maktuf alaihnya dilarang, jangan dipukul, maka hukum maktufnya dipukul. Pukullah Amar jadi. Nah, ini perbandingan antara nafi dengan isbat, kemudian Amar dengan nahi. Wala nidaan au amron awis batan tala. Wala dan iringilah dengan la nidaan akan munada atau nida, au amron atau amar perintah, au isbatan atau kalam isbat kalam positif. Isbat itu yang tidak nafi. Tala yang mengiring-iringi apa la. Bisa juga di sini wala, bisa juga di sini asalnya watala la nidaan au amron au isbatan gitu. Watala nidaan au amron au isbatan. Jadi la ini mengiring-iringi
nida mengiringi amar, mengiringi itsbat. Nah, berbeda dengan lakin. Ini huruf atau berikutnya. Huruf atau berikutnya adalah la. Tadi kita sudah tahu kalau lakin huruf athof dia berlaku sebagai huruf athof harus terletak setelah nafi atau terletak setelah nahi. Nah, adapun la menjadi huruf athof, maka dia berlaku setelah nida atau setelah kalam amar perintah atau setelah kalam itsbat sekalipun. Atau setelah kalam itsbat sekalipun. Contoh yang setelah kalam itsbat. Ja'a Zaidun la amrun. Ja'a datang, Zaidun Zaid, la amrun tidak amar. Artinya Zaid datang, amar tidak. Qomat Hindun. Qomat Hindun la Zainabu. Hindun berdiri, Zainab enggak. Ini terletak setelah terletak setelah kalam itsbat atau kalam yang tidak dinafikan. Jalasa Khalidun la Hasanun. Khalid berdiri, Hasan tidak. Nah, bisa. La ini bisa jadi huruf athof. Dia terletak setelah kalam itsbat. Jangan sekali-kali kita pakai huruf athof la tapi terletak setelah kalam nafi. Jadi nggak mungkin berlaku dalam kalam Arab seperti ini. Ma qoma Zaidun la amrun nggak berlaku. Kalau qoma Zaidun la amrun masih berlaku. Qoma Zaidun, Zaid berdiri, la amrun tidak amar berlaku. Tapi kalau ma qoma Zaidun la amrun, Zaid tidak berdiri, tidak juga amar, nggak berlaku. Artinya la ini tidak boleh jadi huruf athof kalau dia terletak setelah kalam nafi, nggak boleh. Terus bagaimana la ini menjadi huruf athof kalau dia terletak setelah kalam itsbat atau kalam musbat istilahnya. Kalam yang dipositifkan, tidak ada nafinya. Satu. Yang kedua, la bisa juga jadi huruf athof terletak setelah nida. Terletak setelah nida. Nida itu panggilan. Ya Zaidu la amrun. Ya Zaidu la amrun. Wahai Zaid, bukan amar. Yang saya panggil Zaid maksudnya, bukan amar. La ya Zaidu la amrun. Terletak setelah ini, setelah munada. Terletak setelah nida. La Zaidu la amrun. Wahai Zaid, bukan amar. Ya Hindu la Fatimatu. Wahai Hindun, bukan Fatimah. Maksudnya Fatimah nggak usah ikut-ikutan nengok maksudnya. La Hindu, ya Hindu la Fatimatu. La menjadi huruf athof terletak setelah munada atau terletak setelah kata panggilan. Biasanya pakai ya. Memang munada itu ada yang pakai ya, ada yang pakai ayah, ada yang pakai a. A juga termasuk huruf munada juga, huruf nida juga. Ya Muhaiminu ya salam, boleh. Ada juga yang pakai ayah. Ayah Muhaiminu ya salam, ayah. Ayah termasuk huruf nida. Huruf nida ada ya, ada a, ada ayah, huruf nida. Nah, la di sini bisa menjadi huruf athof jika dia jatuh setelah huruf nida. Ya Abdullah misalnya. Ya Abdullah la Khalidu. Wahai Abdullah, bukan Khalid yang saya panggil. Boleh. Yang ketiga, la berlaku sebagai huruf athof. Dia terletak setelah kalam amar atau perintah. Perintah. Contoh, idrib Zaidan la amron. Pukul Zaid, jangan amar. Idrib Zaidan la amron. Inkah Hindan la ukhtaha. Nikahilah Hindun, jangan saudaranya. La berlaku sebagai huruf athof
jika terletak setelah amar. Lagi misalnya udkhulil fasla lal masjida. Masuklah ke kelas, jangan masjid. Orang lagi junub, masuk masjid, kelas nggak apa-apa. Madrasah boleh madrasah. Udkhulil fasla lal masjida. Sama-sama dibaca nasab karena la di sini mengatofkan masjid kepada fasla, mengatofkan ya masjid kepada al fasla. Jadi ini kalau lakin jadi huruf atof, lakin jadi huruf atof terletak setelah nafi atau nahi. Yang berikutnya huruf la. La berlaku sebagai huruf atof. Ini terletak setelah nida dulu ya, ba'da nida. Atau setelah amar, perintah. Atau terletak setelah isbat, terletak setelah kalam yang memang tidak dinafikan. Nah contohnya, ya Zaidu, wahai Zaid, la amru. Ya Zaidu la amru, wahai Zaid, bukan amar. Ya Abdullah, ya Abdullah. Ya Abdullah, la Hasanu, tidak, bukan Hasan. Nah inilah terletak setelah nida. Yang kedua, la terletak setelah amar. Idrib Zaidan, la amron. Pukullah Zaid, la amron, jangan amar. La menjadi huruf atof, terletak setelah amar. Atau terletak setelah kalam isbat, terletak setelah kalam yang tidak ada nafinya. Qoma Zaidun, Zaid berdiri, la amrun, tidak amar, amar nggak berdiri. La Zaidun, qoma Zaidun, la amrun, Zaid berdiri, la amrun, tidak amar. Nah, ini dua, ini tiga syarat la menjadi huruf atof. Dia harus terletak setelah nida atau amar atau ifba. Nah jangan sekali-kali la ini menjadi huruf atof terletak setelah nafi. Jadi tidak bisa diucapkan seperti ini. Maqama Zaidun la amrun. Zaid tidak berdiri, la amrun tidak juga amar. Nggak berlaku. Kalau mau ngomong begitu tinggal pakai waw aja. Maqama Zaidun wa amrun, artinya Zaid tidak berdiri dan Amar juga tidak berdiri. Nah seperti ini tidak berlaku salah. Inilah huruf atof la, huruf atof yang berikutnya setelah lakin. Jadi mulai dari wala nida anaw amron awit batan tala, itu muradnya apabila ada lafadz la berlaku sebagai huruf atof, apabila ada lafadz la berlaku sebagai huruf atof, maka syaratnya harus terletak setelah nida atau amar atau isbat. Apabila ada lafadz la berlaku sebagai huruf atof, maka syaratnya harus terletak setelah nida atau amar atau isbat. Apabila ada lafadz la berlaku sebagai huruf atof, maka syaratnya harus terletak setelah nida atau amar atau isbat. Sebagaimana contoh yang ada di papan tulis itu.
Wabal kalakin ba'da mashubaiha kalam akun fi marba'in baltaiha wallahu a'lam bishawab.